Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mika Prastiwi, saya dari SMA Negeri 3 Jeneponto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang komponen sistem komputer. Kita mulai dari pengertiannya. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Sistem komputer sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu ada hardware, software, dan juga brainware. Nah, kita bahas satu persatu dari masing-masing komponen. Yang pertama adalah hardware. Hardware merupakan perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik. Hardware sering kita sebut sebagai perangkat keras. Nah, sebenarnya hardware dapat kita kelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu input device atau perangkat masukan, processing device atau perangkat pemroses, output device atau perangkat keluaran, dan storage device atau perangkat penyimpanan. Nah, untuk contoh masing-masing, di sini sudah ada tampil gambar. Di sini contoh input device, yaitu perangkat yang kita gunakan untuk memasukkan perintah ataupun karakter ataupun simbol. Contohnya adalah mouse, keyboard, bisa juga kamera, dan sebagainya. Untuk output device, merupakan perangkat yang kita gunakan untuk menampilkan atau keluaran dari apa yang kita kerjakan. Contohnya di sini ada printer. Dan juga ada masih banyak lagi contoh output device yang lain. Nah, kemudian untuk storage device itu digunakan sebagai media penyimpanan. Contohnya yang sering kita gunakan itu adalah flash disk, kemudian bisa juga compact disk, hard disk, dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk processing device itu artinya adalah perangkat yang digunakan untuk memproses di dalam komputer, yaitu CPU atau kita kenal dengan istilah Central Processing Unit. Oke, kita lanjutkan berikutnya, yaitu software. Software merupakan bagian dari komputer yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak terlihat. Nah, di sini software dapat kita kelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah software sistem operasi, kemudian ada juga software aplikasi, ada software bahasa pemrograman, ataupun software utility. Nah, di sini masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Contohnya sistem operasi yang sering kita kenal adalah Windows, Linux, Mac OS, dan sebagainya. Kemudian software aplikasi itu yang sering kita gunakan untuk kegiatan kita sehari-hari, misalkan ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, atau media sosial yang lainnya, ataupun aplikasi untuk mengetik misalkan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan sebagainya. Kemudian untuk bahasa pemrograman sendiri, contohnya ada C++, kemudian ada Turbo C, ada Java, ataupun program yang lainnya. Dan yang keempat adalah utility software. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Komponen berikutnya adalah brainware. Nah, brainware merupakan orang yang menggunakan atau mengoperasikan serta mengatur sistem sebuah perangkat komputer. Brainware ini biasa disebut sebagai pengguna atau user. Nah, brainware ini adalah manusia yang menjembatani atau yang berinteraksi antara software dan hardware. Nah, untuk brainware sendiri bisa dikelompokkan banyak sekali jenisnya, tergantung dari profesinya. Misalkan di sini ada operator komputer, ada teknisi kalau dia bertugas untuk maintenance, ada trainer, ada programmer kalau misalkan dia pekerjaan atau tugasnya adalah membuat sebuah program-program, ada spesialis jaringan kalau dia fokus pekerjaannya adalah untuk jaringan komputer, ada juga database administrator. Nah, itu tadi penjelasan sekilas tentang sistem komputer dan komponen-komponennya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.